kembali keluar dari ujian yang kedua. Kita akan saksikan bersama-sama menghadapi Thailand U16. Bukanlah laga yang mudah, namun kick-off babak kedua sudah dilanjutkan kembali. Inilah Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Thailand dan Malaysia saat ini masih berbagi skor imbang 1-1. Untuk Anda yang baru bergabung, selamat datang teman-teman. Malaysia U16 mengenakan jersey berwarna kuning, sementara Thailand U16 mengenakan jersey berwarna biru. Pertandingan juga dilangsungkan di Super Soccer Arena Kudus. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami ya, ada di Instagram dan juga di TikTok @SrikandimerdekaCup supaya nggak ketinggalan informasi terupdate seputar turnamen ini dan juga talenta-talenta muda yang bertanding di dalamnya. Tadi sudah ada satu kartu merah yang diberikan kepada Malaysia, di mana saat ini mereka harus berjuang dengan kekurangan satu pemain. Lawan yang dihadapi juga bukanlah lawan yang mudah, sebagaimana yang tadi sempat kita bahas juga. Thailand ini unggulan pertama di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Dan kembali kita akan saksikan satu ancaman berikutnya. Sepak pojok akan dieksekusi oleh Kanokporn Wangtong. Sudah dilakukan. Masih terlalu deras tadi, meskipun Kawin Tidak Kikuntat sudah bersiap untuk menyambut bola. Belum menjadi satu ancaman yang begitu berbahaya bagi penjaga gawang Malaysia, Putri Ainah Husna, yang juga tampil baik di sepanjang Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Kita sempat bahas ya saat menghadapi Garuda Pertiwi, kalau memang mereka bisa melangkah jauh, kandidat best player ini bisa jatuh ke Putri Ainah Husna. Betul. Ya, penampilannya jauh dari apa ya yang orang bisa bayangkan ya. Dengan postur yang menurut saya biasa saja untuk seorang kiper, bahkan kurang ideal, tetapi ternyata dia punya lompatan juga tinggi, dia punya akurasi untuk menghadang bola juga sangat baik, bola atas dia piawai, bola bawah juga dia gesit. Jadi ini pemain kiper yang lengkap ya, tidak terlalu mengandalkan postur, tapi dia punya kecepatan yang di atas rata-rata seorang kiper. Biarkan ngalir keluar tadi bola. Paran ke dalam untuk Thailand U16. Berekah tadi sudah bersiap menyambut bola sebenarnya dari rekannya Harwetai Wong Pridasiri. Kanan masih terus berada di jantung pertahanan dari Malaysia, Putri Ainah Husna. Bola berhasil direbut, mampukah dipertahankan dan diupayakan menjadi sebuah serangan balik. Satu pemain yang cukup Spartan tadi dari Malaysia dilempar sejauh ke depan, tapi sayangnya agak sedikit terlambat pergerakan dari tumpuan utama Malaysia tadi, Lim Yu. Arahkan lagi ke depan. Ya, jumlahnya pemain Malaysia yang berada di sektor permainan Thailand memang selalu tidak sebanding. Betul. Karena kalau mereka mengerahkan seluruh pemain tengah dan depan mereka untuk mengejar bola ke wilayah Thailand, mereka akan sangat kekurangan pemain saat transisi. Ini yang sangat diwaspadai oleh Malaysia. Ya, Amerika sejauh ini belum terlalu efektif ya. Betul. Dalam memberi dampak kepada daya gedor Thailand. Justru pemain yang masuk dari sayap, nomor punggung 4 Itirat Samrong ya, dan nomor punggung 9 Kayapat Muangon ini lebih efektif. lemparan ke dalam.
Memasuki menit ke-50 dari pertandingan di babak kedua. Satu shooting keras akhirnya membobol kembali gawang dari Malaysia dan Kawinti Kikuntot menjadi sang pencetak gol tambahan bagi Thailand U16. Ya, mereka harus berupaya sejak awal ya untuk memberikan tekanan lebih kencang, lebih keras dibandingkan di babak pertama dan langsung menuai hasil dengan tekanan-tekanan yang sejak sepak bola memang dirancang untuk mengurung pertahanan Malaysia. Betul. Sangat disayangkan bagi Malaysia tentunya karena masih ada lubang-lubang di lini pertahanan mereka, menyulitkan tentunya bagi Putri Aina Husna tadi menghalau sepakan keras dari Kawinti Kikuntot yang dikenal memang dengan tendangan kuatnya. Ya, dan tadi tendangan first time ya. Betul. Hampir tidak ada ancang-ancang, ini yang membuat daya baca kiper Putri Aina Husna ini juga berkurang. Ya. Karena bola juga melesat dengan kecepatan tinggi tanpa ancang-ancang yang bisa dibaca, karena bola first time masih melayang di atas rumput, langsung disambut dengan volley atau hal volley tadi oleh Kawinti Kikuntot. Captain yang selalu menginspirasi, leadershipnya sangat baik dari lini tengah, bisa menggalang serangan, bisa memula untuk menahan serangan lawan. Menarik mendengar bagaimana suara-suara dari bench dengan semangat terus meneriaki anak-anak asuh yang sedang bertanding di lapangan. Tadi satu upaya coba dilancarkan oleh pemain Malaysia U16, namun mampu ditangkap dengan mudah oleh Dinara Kordem. Tidak ingin kebobolan untuk kali kedua. Ya, Lim Yeo tadi yang mencetak satu shot. Dan ini berarti merupakan kebobolan pertama juga sebenarnya bagi Thailand dari seluruh penampilan mereka di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Ya. Jadi sekarang yang masih mempertahankan clean sheet hanya tinggal Garuda Pertiwi. Ya, meskipun golnya agak weird ya. Betul. Agak ajaib, tetapi ya tetap saja itu percobaan yang sangat baik dari pemain Malaysia. Agak spekulatif, tapi bola pantulannya memang sangat tinggi. Sulit dibaca oleh kiper Dinara Kordem. Masih menantikan seperti apa lanjutan dari laga kali ini. Karena sekali lagi hanya satu tiket yang dapat diperjuangkan untuk masuk ke partai final di tanggal 23 Agustus 2026 mendatang. Malaysia terus mencoba untuk mencari celah di sana. Harus terkocar-kacir mengikuti pergerakan dari para pemain Thailand. Terlalu deras tadi bola, sayang sekali. Gagal dimaksimalkan Kaliapat Muangun. Dan teman-teman sambil menginformasikan juga nih ya, wajah-wajah yang Anda saksikan dan saat ini berlaga mewakili nama Indonesia di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 sebenarnya adalah jebolan dari beberapa turnamen kelompok usia yang dilangsungkan juga oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation. Salah satunya adalah Milk Life Soccer Challenge. Ini untuk kategori usia 10 dan juga 12. Nah, dengan bangga kami mengucapkan sekarang itu wilayahnya sudah bertambah untuk daerah-daerah yang terlibat. Bahkan nggak tanggung-tanggung nih, sampai ada di Jayapura juga, Bung Joy. Ya, ini pengembangan yang terus dilakukan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation. Betul. Pada pembinaan usia muda di kelompok yang paling bawah, yaitu usia 10 dan 12 tahun. Dari semula hanya di Kota Kudus, dimulai pada Juni 2023, lalu berkembang di 4 kota di sekitar Kudus, Semarang, Solo, lalu berkembang menjadi 8 kota. Betul. Dengan penambahan di Jakarta, Surabaya, Bekasi, Tangerang, lalu kemudian bertambah lagi menjadi 15 kota dengan penambahan 2 di Kalimantan, Banjarmasin dan Samarinda berkat kerjasama dengan Bayan Peduli.
Kemudian nanti akan bertambah lagi, Jakarta akan bertambah satu karena dipecah menjadi dua wilayah pembinaan, dan ditambah dengan Jayapura Ya. yang merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat ya pembinaan di lebih banyak daerah, dengan lebih banyak atlet yang terlibat, dengan lebih banyak juga sokongan dari pihak di luar Bakti Olahraga Jarum Foundation. Rangkaian pagelaran Midlife Soccer Challenge juga akan dilangsungkan sejak bulan September mendatang. Ini akan diawali langkahnya dari Tangerang dan Semarang ya, di tanggal 1 hingga 6 September 2026. Dan nanti berakhirnya itu memang akan di Jayapura tanggal 1 sampai dengan 6 Desember 2026. Di antaranya ada kualifikasi Jakarta Timur, Yogyakarta, lalu ada Kudus, Bekasi, ada Bandung, Jakarta Utara, lalu ada Malang, Garut, Solo, Samarinda, serta Banjarmasin. Jadi cakupannya sudah semakin meluas nih. Mudah-mudahan bisa semakin banyak ya talenta-talenta muda yang ditemukan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dan nanti bisa menghiasi layar kaca Anda di setiap turnamen yang digelar. Harapannya juga bisa menjadi pemain-pemain bintang di masa depan. Satu tendangan langsung diarahkan ke gawang tadi, masih meleset. Belum berhasil apa yang coba diupayakan oleh Natia Mipo, namun sudah menjadi satu tendangan yang cukup mengejutkan tentunya bagi para pemain Malaysia. Sekali lagi jangan dikasih ruang deh. Adik-adik dari Thailand ini semua eksekusi tendangannya bagus sekali. Betul. Kalau mereka beberapa kali gagal dengan pergerakan masuk ke kotak penalti, mereka akan coba tendangan-tendangan jarak jauh. Betul. Ya tadi pengembangan di Garut juga baru itu ya, Conchita. Ya. Dia akan dimulai pada September tahun ini. Sebelumnya Garut belum masuk dalam wilayah pembinaan Midlife Soccer Challenge. Ya. Ya dalam 4 tahun berkembang pesat dari satu kota saja, Kudus, jadi 4 kota, 8 kota, 12 kota, 15 kota. Jadi ini sebuah upaya yang betul-betul serius dari Bakti Olahraga Jarum Foundation untuk meletakkan dan membangun ekosistem sepak bola putri, Conchita. Karena kalau tidak dibangun dari komunitas yang lebih banyak dan lebih menyebar, akan sulit untuk menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh negeri, Conchita. Karena kalau kita bicara di kelompok usia yang sekarang nih bertanding di Kavino Srikandi Merdeka Cup, misalnya ada beberapa pemain yang terjaring di luar wilayah pembinaan Midlife Soccer Challenge dan Hydro Plus. Fadila misalnya itu didapatkan oleh tim pemandu bakat Midlife Soccer Challenge. Ini peluang Midlife Soccer Challenge yang mendapatkan dia di Sibolga. Jauh ya? Jauh dari Kudus ya, jauh Ya. banget. Tapi memang upaya terus dilakukan oleh para pemandu bakat, Coach Timo dan timnya untuk mencari setiap bakat pemain putri terbaik dari seluruh negeri. Ini yang menurut saya upaya juga yang patut mendapatkan sorotan, patut mendapatkan pengakuan, karena itu upaya yang tidak mudah, mencari satu persatu talenta-talenta terbaik, dan hanya bisa paling mudah itu mendapatkannya di kompetisi. Kalau nggak ada kompetisinya juga susah. Itulah kenapa kita bisa melihat talenta-talenta berbakat kini tampil di Srikandi Merdeka Cup 2026 presented by Kavino, karena memang turnamen dan juga pembinaan usia dininya sudah berjalan secara konsisten berkat komitmen dari Bakti Olahraga Jarum Foundation. Contohnya stadion yang sedang Anda saksikan ini, Super Soccer Arena, juga satu bentuk komitmen ya dari Bakti Olahraga Jarum Foundation untuk bisa memfasilitasi adik-adik kita, putri-putri Srikandi-Srikandi tanah air yang memiliki kemampuan sangat baik di sektor sepak bola. Kita saksikan Malaysia hingga saat ini masih terus kesulitan untuk berupaya keluar dari tekanan Thailand U16. Di luar dugaan juga sebenarnya Thailand tidak se-eksplosif yang kita harapkan apabila dibandingkan dengan penampilan mereka di fase grup. Dan tentunya ini juga faktor dari perkembangan permainan yang ditunjukkan oleh Malaysia. Perlu kita beri acungan jempol bagaimana pertahanan dari Malaysia. Memang belum sempurna,
Tapi dengan hanya 10 pemain, mereka masih bisa membendung gempuran demi gempuran yang dilancarkan oleh Thailand. Ya, menurut saya juga ada faktor ini peluang bagi Thailand. Ya, mereka di sana satu shooting keras masih meleset, belum akurat dan tidak menjadi ancaman berarti. Kanokporn Wantong mendapat suplai bola tadi dari mereka yang terus dikawal oleh nomor punggung 22 dari Malaysia, Nur Alisyah Khaisara. Ya, sekali lagi Thailand dan Malaysia Ya. ini adalah pertandingan keempat mereka dalam kurun waktu sekitar 8 hari. Jadi memang bukan hal yang mudah bagi pemain muda untuk bermain dengan jeda 1 hari dengan format permainan 2x45 yang sudah memang menjadi syarat dalam karena mereka kan sedang dipersiapkan juga untuk kualifikasi AFC Ya. U17. Jadi mereka didorong sampai batasnya untuk bermain dalam 2x45 sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan nanti di kualifikasi Asia U17. Salah satu tujuan dilangsungkannya turnamen ini ya tentunya juga untuk memberikan wadah adik-adik kita berlaga di level internasional. Dan terbukti ternyata kualitas kita gak main-main. Garuda Pertiwi mampu melangkah hingga ke babak semifinal, menjadi tim yang paling produktif juga, bahkan masih mencatatkan clean sheet hingga saat ini. Mudah-mudahan tren positif ini bisa terus dipertahankan oleh Coach Timo Schueneman jelang laga menghadapi Yordania malam hari nanti, yang bisa Anda saksikan juga di live streaming kami ada di channel YouTube Srikandi Merdeka Cup. Dan akan ditayangkan juga di Rans Entertainment serta Rans Sportainment ya. Dan parang ke dalam kali ini untuk Malaysia U16. Ya, masih sangat gigih nih pemain-pemain Malaysia mempertahankan satu tiap jengkal dari wilayahnya. Ya, pelanggaran dari Kapten Thailand, Kawin tidak. Ya, Malaysia harus mengandalkan umpan-umpan jarak jauh ya untuk membypass lini tengah Thailand yang sangat kuat. Ya, keeping bola dari para pemain Thailand ini mampu untuk membuat setiap perebutan bola di lini tengah mereka bisa menangi, kemudian mereka membangun serangan dengan akurasi yang sangat tinggi. Duel dari lapangan tengah yang masih kembali dimenangkan oleh Thailand U16. Ancaman kembali membayang-bayangi para penggawa dari Malaysia U16. Diamankan. Menit ke-64 saat ini. Dan kembali kami ingatkan kalau laga siang itu artinya akan ada hydration break ya teman-teman. Jadi tadi babak pertama sudah, tinggal menunggu satu hydration break lagi di babak kedua ini. Satu shooting keras. Aduh, sayang. Gagal tahan secara baik ya. Betul. Sempat ditahan, tetapi bola bergulir masuk ke dalam. Thailand leading 3-1 atas Malaysia. Gol yang sebenarnya sudah dapat dibaca tadi pergerakan bolanya oleh Putri Aina Husna. Saking kerasnya tendangan dari Putri Thailand ini sehingga sulit untuk dibendung. Kita akan saksikan kembali prosesnya. Tidak gentar saat mendapat tekanan dan akhirnya berhasil dimaksimalkan. Shooting keras memang begitu nyaman tadi, tidak mendapat pengawalan. Bagaimana nomor punggung 19 Kanokporn Wantong ini kerap menjadi ancaman bagi lawan-lawannya, kembali membuktikan kualitasnya yang sangat baik setelah mendapatkan umpan tadi.
dari Waranton Pongkokski. Ya, Thailand selalu punya pemain di depan barisan terakhir Malaysia. Ini yang selalu menjadi persoalan bagi Malaysia. Bukan saja mereka harus bertahan, tapi juga mereka sulit berkembang untuk membangun serangan dari belakang. Lalu dipenuhi lini tengah oleh para pemain berjersey biru. Ya, meskipun menurut pandangan saya tidak terlalu intens ya, irama yang dikembangkan oleh Thailand di babak kedua, tapi mereka tetap tampil dengan solid, sangat mematikan, passing-passingnya selalu bisa masuk ke kotak penalti, selalu bisa menempatkan bola di belakang pemain terakhir Malaysia, dan itu membuat para pemain Malaysia juga kesulitan karena tidak ada opsi lagi selain bertahan. Menyerang pun mereka kehilangan daya. Lim Yao terisolasi di depan, bahkan turun sampai ke second line. Lim Yao di sektor kanan, tapi tetap belum mampu untuk memberikan kontribusi bertahan. Kontribusi menyerang pun agak sulit dari sektor kanan. Menit ke-67, laga semifinal yang pertama antara Thailand dan Malaysia U16 di Super Soccer Arena Kudus. Lemparan ke dalam untuk Thailand U16 tadi. Harus lebih waspada adik-adik dari Malaysia karena sudah semakin berat nih ketertinggalan yang dikejar. Mengejar 2 gol dengan hanya 10 pemain, apalagi menghadapi tim seperti Thailand yang sudah sangat cair, memiliki chemistry yang sangat baik pula. Selfie cam is also back. Bisa dilihat ya di layar kaca ini teman-teman yang sudah scan QR code tadi dan mengirimkan selfie-nya kepada kami. Buat yang mau ikutan boleh banget di scan aja QR code-nya. Ini nggak cuma hadir di tayangan atau di live stream aja, tapi kami tampilkan juga di Videotron yang ada di Super Soccer Arena. Seru banget tadi, ada yang lagi nonton di kantor sama teman-teman, ada yang di tempat nobar, dan ada yang lagi selfie di mobil juga. Makasih banyak buat kiriman fotonya. Mudah-mudahan bisa terus memberikan dukungan ya kepada adik-adik kita yang berlaga di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026. Setiap dukungan itu sangat berharga, karena ini kesempatan mereka membela nama bangsa di level internasional. Mayoritas dari mereka ini baru pertama kali loh terjun di level internasional. Dan setiap dukungan kita sangat berarti bagi perkembangan mereka. Thailand U16 kembali membangun serangan dari belakang. Kawin Tidak Kikunto tadi salah satu pencetak gol di laga kali ini. Sedikit lebih bersabar para pemain dari Thailand dengan mengantongi keunggulan 2 gol atas Malaysia. Ya, sebuah serangan yang dibangun dari tendangan umpan jarak jauh tadi Kapten Kawin Tidak. Ya. Bisa dikuasai oleh main sayap Thailand di sisi kiri. Thailand ini istimewa ya, jadi dia umpan-umpan daerahnya juga sangat presisi. Betul. Sehingga semua pemain yang berada di sayap, terutama kanan dan kiri, itu mendapatkan pasokan bola-bola yang sangat matang dengan kecepatan yang pas, membuat barisan pertahanan Malaysia makin sulit untuk berkonsentrasi karena selalu ada pemain Thailand yang mampu mendapatkan bola langsung di jantung pertahanan mereka. Ada pergantian pemain yang dilakukan oleh kubu Malaysia, dan yang tentunya cukup menarik perhatian adalah hadirnya satu nama. Ini nama yang kemarin juga sudah sempat mendapatkan kartu sebenarnya, tapi kembali berkesempatan untuk tampil di fase knockout.
nama yang cukup menjadi andalan bagi Malaysia dan diturunkan untuk membantu mengejar ketertinggalan. Dishana Nagarajan Pillai, Bung Joy. Ya, sesuai dengan aturan pertandingan, ada pemutihan ya, Ya. pemutihan kartu pada babak grup untuk memasuki babak knockout. Jadi dia dimasukkan untuk karena memang dia posisinya di nomor 10 sebetulnya, ada di belakang striker yang kali ini menurut saya strikernya sudah ditarik. Ya. Sementara satu pemain yang diandalkan di lini depan, Lim Yao, digeser ke sisi kanan untuk membuat serangan-serangan Malaysia lebih banyak dari sayap. Ya, kemungkinan besar pemain nomor punggung 10 ini akan kembali masuk ke wilayahnya. Nomor punggung 10 itu sebetulnya sedikit di belakang posisi nomor 9. Jadi dia posisinya sebetulnya dia di belakang striker, tapi dalam keadaan yang memaksa atau keadaan yang darurat seperti sekarang, karena satu pemain Malaysia sudah keluar karena kartu merah. Jadi kemungkinan besar dia akan berada di posisi 9 atau 10. Jadi tergantung dari alur serangan yang dilancarkan oleh Malaysia. Thailand U16, Chantima Yawe tadi. Malaysia kali ini cerah memang cuaca di Kudus hari ini, yang juga menjadi satu challenge atau tantangan bagi adik-adik kita. Masih ada jatah 1 hydration break nih di babak kedua yang nanti bisa dimaksimalkan harapannya, tidak hanya untuk Thailand dan Malaysia, tapi juga tentunya bagi para wasit untuk menghidrasi diri kembali ya, karena dibutuhkan konsentrasi tinggi untuk bisa mengawal jalannya laga adik-adik kita ini, apalagi di level internasional. Ya, ini satu lagi terupas ya, umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain belakang Thailand itu bisa langsung memberikan ancaman di kotak penalti. Jadi ini istimewanya dari Thailand adalah para pemainnya punya visi menyerang yang merata. Pemain back bisa melakukan passing panjang ke tengah, ke kanan, ke kiri dengan kecepatan bola yang ideal, dengan arah yang juga sangat akurat, sehingga memungkinkan para pemain menyerang Thailand ini memenangi pertarungan bola ya. Betul. Kita saksikan terpental dari nomor punggung 9. Ada Kaliapat Muangun, tubuhnya mungil tapi sejauh ini sudah mencetak 2 gol bagi Thailand. Dia kalau pegang bola bahaya. Artinya sangat lincah, dia bisa meliuk-liuk melewati 2-3 pemain. Main nomor punggung 6 Thailand juga istimewa. Masih berhasil tembus dan tentunya menjadi sebuah gol tambahan bagi Thailand. U16 4-1 keunggulan mereka saat ini berkat gol tambahan dari pemain bernomor punggung 19, Kanoporn Wantong. Gol keduanya di laga kali ini. Ya, ini sekali lagi menunjukkan kualitas. Terlepas dari Malaysia hanya bermain dengan 10 dan dipaksa untuk banyak bertahan, tetapi semua upaya Thailand untuk menyerang ini opsinya banyak. Jadi dia bisa masuk dari sayap, bisa masuk dari tengah, jadi tidak boleh ada sedikit pun kesalahan dari pemain belakang Malaysia. Kanoporn Wantong. Dari babak pertama dia memang menonjol ya. Betul. Pencipta. Gerakannya sangat eksplosif.
passing bolanya juga baik, Tidak heran, driblingnya baik. betul. Tidak heran kalau di laga kali ini golnya sudah ada 2. Dan kalau nggak salah dari fase grup kemarin juga sudah sempat menyumbang gol ya, Manuk Purwontong. Betul, dan kita akan lihat nanti di daftar top scorer ya. Betul. Ya, hanya bisa bertahan Malaysia, gol keempat ini udah saya mengatakan ya udah killing the game. Thailand sudah leading jauh, 3 gol selisihnya, dengan keunggulan jumlah pemain, dengan keunggulan kualitas. Lini depan mereka juga masih beringas, sementara pemain-pemain Malaysia dalam tanda kutip memang sudah kelelahan dalam bertahan, sudah tidak presisi lagi, clearance-nya sudah tidak bersih lagi. Kiper Putri Aina Husna pun sudah kehilangan daya untuk menahan serangan ya, karena terlalu gencar pertahanan serangan-serangan dari Thailand. Akhirnya patah juga Putri Aina Husna. Hydration break akan dilangsungkan terlebih dahulu di Super Soccer Arena pada menit ke-77. Ini agak sedikit mundur nih dari biasanya karena memang tadi Thailand sedang fokus pada menyerang. Waktu memang masih tersisa di babak yang kedua ini. Namun tentunya bagi mengejar ketertinggalan menjadi satu hal yang sangat-sangat menyulitkan dan bisa dikatakan mission impossible nih untuk Malaysia. Tapi kita masih harus melihat bagaimana determinasi dari adik-adik kita. Setidaknya menambah catatan gol mereka setelah tadi hadir gol penyama kedudukan ya di menit ke-40 melalui Nina binti Hasmaji. Ya, masih ada sekitar 15 menit, tapi saya melihat memang sudah tidak ada kesempatan bagi Malaysia untuk mengejar. Terlalu sulit untuk bertarung melawan pemain-pemain Thailand yang satu sudah percaya dirinya sangat tinggi, meskipun mungkin kondisi fisik mereka tidak sebugar pemain-pemain Malaysia, tetapi dengan keistimewaan kualitas yang mereka miliki, dengan efektivitas mereka bermain, nggak terlalu ngotot, tapi selalu mampu menyerang karena passing-passingnya sangat akurat, pergerakannya sangat efektif. Jadi menurut saya mereka secara keseluruhan sudah sulit ya untuk dikejar lagi oleh Malaysia. Mengandalkan keajaiban lagi menurut saya tidak terlalu logis dalam konteks apa yang terjadi di lapangan sepanjang 78 menit ini. Ya, Malaysia tapi tetap menurut saya punya potensi untuk menghabiskan menit-menit bermain mereka ini dengan sebuah dalam tanda kutip bisa menikmati lah, karena bagaimanapun juga mereka sudah melaju sejauh ini. Luar biasa penampilan yang turun naik di babak grup, bisa ditutup di babak grup dengan kemenangan yang sensasional melawan Saudi Arabia 9 gol tanpa balas. Sekarang harus berhadapan dengan satu raksasa Asia Tenggara di babak semifinal, dan itu bukan hal yang mudah, apalagi mereka kehilangan satu pemain. Jadi paling tidak mereka bisa memanfaatkan sisa waktu ini untuk menambah pengalaman menghadapi tim yang satu level lebih baik daripada mereka. Pengalaman ini akan sangat berharga, dan mereka juga akan menghadapi kualifikasi Piala Asia. Ini satu terobosan masih bisa diselamatkan. Jadi semuanya mengambil pengalaman yang sangat berharga untuk pertandingan-pertandingan, sisa pertandingan mereka, sisa menit bermain mereka di Kavino Srikandi Merdeka Cup. Mudah-mudahan semua yang sudah mereka lalui di sini, karena mereka kan masih punya satu pertandingan lagi. Betul. Besok di perebutan posisi 3 ya. Betul. Jadi tidak ada yang perlu sesali dari hasil pertandingan ini. Harus diakui memang Thailand jauh lebih dominan,
Mereka punya daya serang juga yang di atas rata-rata, bahkan mungkin salah satu yang terbaik ya. Ini sekali lagi peluang. Masih mampu digagalkan Putri Aina Husna. Ya, Putri ini luar biasa ya, udah begitu banyak penyelamatan yang dia lakukan. Ya. Apa jadinya Malaysia kalau tidak punya Putri Aina Husna? Sudah dibombardir oleh Garuda Pertiwi, kebobolan 3 gol juga. Sekarang dibombardir oleh Thailand dengan 4 gol. Meskipun Thailand mengalami juga ya kebobolan setelah sebelumnya clean sheet. Betul. Sebelum ke babak semifinal, semua pemain utama ditarik. Betul. Pelatih Thailand sudah sangat yakin bahwa mereka akan melangkah ke final, memastikan bahwa semua pemain andalannya dalam kondisi bugar nanti pada pertandingan hari Minggu. Jadi mereka menarik Khalid Hida, Kapten Khalid Paya Muangton yang mencetak 2 gol. Kanopon Wangtong juga yang tadi mencetak gol ditarik. Semua pemain utama dari Thailand sudah ditarik ke bangku cadangan untuk menghemat energi karena masih ada partai puncak yang akan mereka hadapi pada hari Minggu mendatang. Hanya 1 hari memang jeda yang diberikan ya untuk beristirahat dan meriset kembali bagaimana stamina, performa dari adik-adik kita yang akan melangkah ke babak selanjutnya serta yang akan bertanding di perebutan tempat ketiga. Tapi seharusnya cukup mengingat usia mereka juga masih cukup muda. Recovery-nya bukan cukup, bahkan masih sangat muda. Recovery-nya nggak selambat kita-kita yang mungkin udah kepala 3 ke atas ya. Ya betul. Bahkan kalau di usia 14 tahun, Conchita, ini upaya dari tim Yo, tendangan jarak jauh, 2 shot on target ya. Jadi kalau di kelompok putra, Conchita, saya kebetulan juga menangani beberapa kompetisi di kelompok putra, dan kadang-kadang partner saya suka bilang, Pak ini mainnya tengah hari nih. Dia bilang ini anak umur 14 tahun mau main malam, tengah hari, pagi hari, nggak ada urusan sama mereka. Mereka memain terus, nggak ada urusan. Artinya memang, dan terbukti saya sudah lakukan banyak sekali pertandingan pada usia 14 tahun, terutama kelompok laki-laki. Nggak ada bedanya tuh, main jam 11, jam 1, sama jam 4 sore nggak ada bedanya Coach. Ya. Mereka ya mainnya dengan determinasi yang sama karena yang masih sangat muda. Ini menurut saya juga kelompok perempuan di usia 16 tahun, tenaga mereka masih solid, masih sangat. Ini Thailand hanya beristirahat 1 hari aja, determinasinya seperti ini. Betul. Jadi ya inilah challenge di pembinaan usia muda, bahwa mereka harus mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya, ke jenjang yang lebih tinggi, ke kompetisi yang lebih pelik. Ya, mereka mulai menyesuaikan, membentuk habit sebetulnya, Conchita. Betul. Ketika mereka berkompetisi di 16 tahun itu sudah terbentuk lama sebetulnya ya. Kira-kira 2 tahun habit untuk selalu profesional, dalam arti ketika mereka berkompetisi mereka tahu pada akhir pekan, pada tengah pekan mereka harus bertanding. Jadi sejak hari Senin, sejak hari Selasa mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, istirahat cukup, makan yang bergizi, asupan juga yang baik, tidak menyia-nyiakan waktu istirahat. Jadi mereka betul-betul sudah membentuk kebiasaan sebagai pemain profesional sejak pada usia dini. Itulah pentingnya sebetulnya kompetisi-kompetisi usia dini ya. Karena itu akan membentuk kebiasaan, membentuk habit, supaya mereka ketika kelak menjadi atlet itu persiapannya sudah sangat panjang. Tidak atlet dadakan yang tiba-tiba menjadi pemain profesional pada usia yang sudah tidak muda lagi. Betul. Masih gigih mencari peluang cetak gol para pemain Thailand, seolah-olah tidak puas, belum puas dengan kemenangan, keunggulan 4-1 sejauh ini. Memang inilah yang juga menakutkan dari Thailand ya. Tidak bahaya. Tidak kenal lelah untuk terus menambah pundi-pundi gol mereka. Kita saksikan bagaimana Thailand kembali menambahkan keunggulan
semakin memperkuat posisi mereka untuk tampil di partai final nanti dengan 5-1 berkat gol dari Susana Kordem yang baru saja tercipta. Kita akan saksikan kembali proses terjadinya gol. Ya, clearance yang tidak sempurna dari pemain Malaysia. Ya, sudah kelelahan juga Conchita. Betul. Karena sejak menit pertama mendapatkan tekanan bertubi-tubi seperti tsunami dari para pemain Thailand. Jadi pada akhirnya patah juga pertahanan mereka. Betul. Retak juga. Thailand luar biasa bermain dengan sangat baik, terlepas dari Malaysia yang hanya 10 pemain. Tapi kalau kita lihat, saya lihat mereka punya daya serang yang memang pada liga yang berbeda. Jadi ya, ini siapapun yang akan tampil di final nanti, entah itu Garuda Pertiwi, harapan saya sih Garuda Pertiwi ya. Ya. Atau Yordania, ini Thailand ini tim to beat. Betul. Tim yang betul-betul target untuk dikalahkan karena kemampuannya yang menurut saya di atas rata-rata negara-negara Asia Tenggara khususnya. Dan Coach Timo kemarin juga mengingatkan bahwa pembinaan sepak bola putri di Indonesia, kalau kita bicara Garuda Pertiwi, ini mereka baru bermain konsisten, kompetitif itu baru 3 tahun. Conchita. Sementara pemain-pemain Thailand ini bahkan dari generasi sebelumnya sudah bermain selama 30 tahun. Ya, jadi ini Coach Timo mengatakan ini adalah generasi yang baru. Tapi jangan lupa ini generasi barunya Thailand yang punya tradisi persepak bolaan putri paling maju di ASEAN, bahkan di antara sebagian besar negara Asia. Ya, bandingannya pasti bukan Jepang atau Korea Selatan ya. Bandingannya adalah negara-negara ASEAN dan negara-negara di Jazirah Arab yang berkompetisi dengan Thailand di level AFC. Jadi termasuk Indonesia sebetulnya yang agak tertinggal, tetapi kita tentu berharap banyak pada Garuda Pertiwi untuk bisa bersaing dengan Thailand di semua level. Betul. Bukan hanya di level kelompok umur. Saat ini Thailand di Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 berarti total sudah mencatatkan 15 gol dan baru memiliki 1 catatan kebobolan. Sebuah perjalanan yang sangat impresif. Memasuki laga semifinal kali ini juga masih tetap menjadi unggulan. Tinggal menanti siapa yang akan menjadi lawannya di partai final mendatang. Hampir mendekati akhir dari pertandingan pada siang hari ini. Malaysia juga kita saksikan bersama sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Coba teman-teman yang lagi nonton dari Malaysia, boleh dong serukan dukungan buat adik-adik kita yang masih berlaga. Setidaknya tetap mengerahkan yang terbaik ini adik-adik dari Malaysia. Karena sektor pertahanan mereka juga sedari tadi terus mengupayakan hasil yang maksimal. Terutama untuk nomor punggung 22 nih, Nur Alisyah Kaisara binti Abdul Alif. Ya, tadi dia melakukan satu penyelamatan gemilang ya. Betul. Di babak pertama. Iya, satu duel tadi sama ya. Satu pemain andalan juga. Kalau nggak salah ada Nantia Mipo. Sejauh ini Malaysia meskipun ketinggalan 1-5, tapi menurut saya mereka tampil sangat baik dengan hati singa ya. Mereka berani tampil, bahkan ketika mereka masih full 11 pemain, mereka mengambil alih inisiatif serangan, mencoba mengawali serangan-serangan mereka. Tapi ya sekali lagi yang dihadapi adalah Thailand yang punya kualitas di atas rata-rata.
Seperti yang Anda saksikan di sisi lapangan ya teman-teman, laga dari Kavino Srikandi Merdeka Cup 2026 ini juga bisa disaksikan di kanal YouTube dari Rans Entertainment dan Transportainment. Harapannya supaya lebih banyak lagi yang menyaksikan aksi dari adik-adik kita, para Srikandi. Apalagi kita juga masih punya satu perwakilan dari tim Indonesia, Garuda Pertiwi, yang akan tampil menghadapi Yordania malam hari nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan, keseruannya disiarkan langsung dari Super Soccer Arena Kudus. Yang mau nonton langsung di stadion juga tidak dipungut biaya, tidak ada biaya tiket, bisa langsung saja datang. Nah, kalau memang sudah penuh kapasitas, nanti akan dialihkan ke venue nobar kami yang juga dilangsungkan di lapangan Rendeng. Lapangan Rendeng ini posisinya di mana sih? Ada persis di seberang Super Soccer Arena Kudus. Jadi tentunya masih memberikan pilihan ya buat teman-teman yang mau kasih dukungan buat adik-adik kita tapi nggak bisa nonton langsung di stadion. Tempat nobar ini ada di dalam acara Srikandi Fair yang juga menyajikan banyak aktivitas menarik seperti live music, kemudian ada playground juga buat adik-adik kita seperti biang lala, komedi putar, dan masih banyak lagi. Ada kuliner lokal juga, pokoknya macam-macam deh. Bisa berkenalan juga dengan booth-booth dari turnamen sepak bola putri lainnya yang diselenggarakan oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation. Mulai dari Milk Life Soccer Challenge sampai dengan Hydro Plus Soccer League. Kembali mengarahkan fokus ke Super Soccer Arena, Thailand U16 tidak henti-hentinya terus berupaya untuk menekan Malaysia U16 terlepas dari keunggulan 4 gol yang mereka miliki saat ini. Bensinnya nggak habis-habis nih Bung Joy. Ya, padahal udah nggak ada selisih gol yang perlu dihitung ya. Ya, tapi bisa dimengerti karena memang karakter permainan mereka adalah agresif. Jadi mereka tidak ingin bermain dengan karakter yang berbeda, kemudian menjadi lebih bertahan atau kemudian mengendorkan serangannya terlalu drastis. Mereka tetap harus dengan standpoint yang sama, bermain agresif, mencetak sebanyak mungkin gol. Apapun yang terjadi, mereka tidak lagi mengejar apapun sebetulnya karena ini sudah babak knockout dan keunggulan 4 gol, selisih 4 gol sudah sangat ibaratnya mustahil untuk dikejar oleh Malaysia, tapi tetap mereka bermain dengan strategi dan determinasi yang sama ketika pertandingan masih berjalan 0-0 atau 1-1. Tetap saja mereka mainnya seperti yang diperlihatkan sebelum-sebelumnya. Ini sekali lagi peluang akan jadi 6. Bisa ditahan blok lagi ya oleh Putri Aina Husna. Ini kita saksikan apa yang terus ditampilkan oleh Putri Aina Husna nih, bagus sekali. Tadi saya pikir meleset tapi ternyata sempat kena kaki dulu. Betul. Sempat terbaca ternyata. Kita lihat kembali. Ya ini ya. Refleksnya ya istimewa nih Putri Aina Husna ini, terlepas dari 5 gol yang sudah dia derita, tapi dia yang paling konsisten penampilannya, sangat tangguh. Yang sekali apa bisa dihalo, mampu dihalo. Sepak pojok yang membahayakan tadi dari Thailand U16 nomor punggung 7, sangat terarah. Ratharika Chorchan, namun kita lihat ada kartu kuning yang harus diberikan karena ada dorongan yang jelas tertangkap kamera nomor punggung 11. Ya, hati-hati, masih ada 2-3 menit, jangan sampai membuat kesalahan yang fatal karena akan merugikan tim. Wachayada Wanasin tadi yang mendapat kartu kuning. Ya, Malaysia sendiri masih akan bertarung melawan tim yang kalah dalam pertandingan semifinal kedua. Betul. Antara Garuda Pertiwi, kalau bisa jangan. Garuda Pertiwi atau Yordania. Ya. Satu lagi terupas dari para pemain Thailand. Ini saya yakin Coach Timo, Coach Dian sudah mencatat banyak hal nih, Conchita, menghadapi pertandingan semifinal sambil mengintip siapa lawan di final. Tanpa mengurangi hormat kepada Yordania, saya ingin mengatakan bahwa hampir pasti nih Coach Timo sudah
sudah membuat banyak catatan. Mungkin kalau dikumpulkan udah 100 halaman nih catatan yang dilakukan oleh Coach Timo dan Coach Dian. Laga kembali dilanjutkan dan 6 menit waktu tambahan yang diberikan. Cukup banyak namun juga kembali menjadi satu tantangan bagi Malaysia yang masih harus terus digempur oleh Thailand U16. Dibuang saja tadi bola, tidak ingin ambil resiko. Sophia Jane Lekas. Paran ke dalam. Sudah memasuki detik-detik akhir dari jalannya pertandingan semifinal pertama hari ini. Thailand U16. Apakah akan menjadi satu upaya terakhir? Shooting keras, mudah saja tentunya bagi Putri Aina Husna yang sudah terus diuji kemampuannya di laga kali ini. Ya, teknik menahan bola bawahnya menurut saya yang terbaik Putri Aina Husna. Ya, dan pada akhirnya 5-1 menjadi skor akhir.